Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful SPDI, guru SMK Negeri 1 Linggosari Baganti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 tahap 3 yang akan menampilkan praktek mengajar atau PPL 3 tentang materi menguburkan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Deto siapkan. Doa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca surat pendek. Sekarang kita baca surat Al-Kafirun ya. Kita mulai ta'awudz. Baiklah anak-anak apa semuanya. Sekarang kita ambil absen. Sebelum kita ambil absen, silakan perhatikan sekeliling kalian apakah sudah bersih semuanya. Sekarang kita ambil absen ya. Sarah, Sesri, Sinta, Ia, Deto, hadir semuanya ya. Apa pelajaran kita minggu lalu? Senang kan? Pak, coba kita apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang mensolatkan jenazah. Oke, bagus ya. Tentang mensolatkan jenazah. Apa yang Ananda ketahui tentang mensolatkan jenazah? Coba Binda bisa? Coba. Mensolatkan jenazah terdiri dari 4 takbir dan tidak pakai rukuk maupun sujud. Oke, bagus ya. Oke, siapa lagi yang tahu tentang sholat jenazah? Silakan Pak Elsa. Salat jenazah dilakukan secara berjamaah. Semakin banyak orang melaksanakannya semakin baik. Oke, bagus ya. Bapak semua ya, pelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang menguburkan, kemudian takziah dan ziarah kubur. Tentang apa? Menguburkan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Adapun tujuan pelajaran kita pertama nanti setelah Ananda semua melakukan diskusi kelompok, itu Ananda dapat menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Yang kedua, setelah Ananda melakukan diskusi kelompok, maka Ananda dapat menjelaskan tentang tata cara takziah. Dan yang ketiga, setelah Ananda nanti melakukan diskusi kelompok, maka Ananda dapat menjelaskan tentang tata cara ziarah kubur yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, setelah Ananda memperhatikan video dan diskusi nanti, Ananda diharapkan dapat mensimulasikan bagaimana cara menguburkan jenazah, bagaimana caranya takziah, dan bagaimana caranya ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari pelajaran ini. Setelah Ananda semua mendalami tentang materi menguburkan jenazah serta takziah dan ziarah kubur, maka
kita dapat berperan di dalam masyarakat ketika ada di antara keluarga kita, masyarakat kita yang meninggal dunia, maka kita ikut serta, baik itu dalam gali kuburannya ataupun kita pergi takziah, dan juga kita dapat memahami bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan syariat agama kita. Jadi untuk itu kepada anak-anak Bapak semua, mari pusatkan perhatian untuk mendalami materi menguburkan jenazah serta takziah dan ziarah kubur. Tahu apa yang kita lakukan ketika kita pergi takziah atau tujuan kita bertakziah itu apa? Siapa tahu? Oke, silakan Oke. Dalam bertakziah, kita mendatangi rumah duka dengan membawa makanan. Oke, membawa makanan ya dengan tujuan adalah meringankan beban ahli hidup. Kemudian siapa lagi yang tahu? Silakan boleh. Datang ke rumah ahli duka dengan tujuan untuk menghiburnya karena dia lagi bersedih, yaitu dengan cara memberikan nasihat agama. Oke, bagus ya. Apakah anak Bapak masih bersemangat? Bagus. Apa semuanya untuk mengetahui pengetahuan awalan sejauh mana dia memahami tentang menguburkan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Sekarang silakan buka di HP itu sudah Bapak share di grup belajar. Itu ada soal pretest ya yang harus kerjakan. Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai? Nah, Bapak semuanya, ikan baik-baik. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan tatkala matahari akan tenggelam, atau di waktu malam, kecuali karena kondisi darurat. Wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya dan membaguskannya. Diperbolehkan dua keadaan dalam kubur, yaitu lahat dan syak. Lahat adalah celah pada sisi kubur ke arah kiblat, dan syak adalah lubang ke bawah. Menurunkan mayat adalah laki-laki, bukan wanita, walaupun mayatnya adalah seorang wanita. Dan bagi orang yang menurunkan mayat, pada malam sebelumnya dia tidak menggauli istrinya. Silakan perhatikan gambar berikut ya. Nampak? Kira-kira apa yang salah atau tidak sesuai dengan syariat Islam pada gambar ini? Apa yang duduk di atas? Maka permasalahan ini masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan buat. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu kelompoknya semua ya? Sudah? Silakan identifikasi masalah tadi, ya. Kemudian diskusikan apa penyebab dari masalah tersebut, ya, dan presentasikan di depan kelas ya. Oke, silakan. Ada yang tidak paham? Ya, tentang kerjanya. Kalian kerjakan ya sesuai dengan masalah yang sudah kita sampaikan tadi. Tentang pertama takziah, yang kedua kurang ziarah kubur tadi ya, duduk tadi ada identifikasi masalahnya, kemudian apa kira-kira solusinya ya. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah paham? Sudah paham semua? Oh ini ya. Nah, ini nanti ya kalian identifikasi masalahnya apa di topik ini ya. Nah, kalian diskusikan masalah itu nanti, kemudian kalian carikan solusinya. Apakah anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, untuk itu silakan kelompok 1 maju dulu presentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Shalom. Tata cara menguburkan jenazah menurut Islam. 1. Memperdalam bagian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang kemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang
segala kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang macamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung ke tanah. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu di bumi tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah di daerah berpasir jenazah juga dibuatkan yang lahannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk daerah berpasir tidak mungkin kita buatkan yang lainnya karena pasti akan runtuh. Akan tetapi kita buatkan dari papan seperti papan bentuk berupa songkok yang tidak ditutupi pada bagian bawahnya, sehingga dengan songkok tersebut tanah tidak langsung menghampiri jenazah. Apakah kelompok? Macam apa? Baiklah, saya akan perwakilan dari kelompok 2 yang ingin bertanya kelompok 1. Ketika hendak memasukkan jenazah ke liang kubur, apakah harus kita baca? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang kita baca ketika hendak memasukkan jenazah ke liang kubur adalah Bismillahi wa ala millati Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana pendapat teman-teman terhadap orang yang ziarah kubur yang menduduki kuburan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di dalam ajaran Islam, ketika kita ziarah ke kubur, maka salah satu adatnya adalah dilarang duduk di atas kuburan. Maka bagi orang yang duduk di atas kuburan, ini hukumnya adalah haram atau tidak boleh. Apabila kita melihat orang yang duduk di atas kuburan, sebaiknya kita menasihati agar mereka tidak lagi melakukannya. Oke. Sekarang kita masuk lagi kepada kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang tahu menyimpulkan? Coba silakan kita. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu salah satunya yang pertama, setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu akan datang secara mendadak. Yang kedua, mengurus dan menguburkan jenazah umat Islam adalah fardu kifayah hukumnya. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulan? Silakan. Oke, silakan. Sini. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu menguburkan jenazah umat Islam harus dilakukan secara sempurna. Adapun manfaat terbaik yang diambil dari menguburkan jenazah adalah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sampai meninggal dunia pun harus diurus secara baik. Oke, bagus ya. Oke, anak-anak bapak semuanya. Sekarang untuk menguji kemampuan sejauh mana menguasai materi kita pada pagi hari ini, silakan anda buka HP-nya. Sudah bapak bagikan itu link, ya, link Google Form. Silakan jawab pertanyaan yang ada di Google di grup belajar kalian tersebut. Silakan. Oke, sudah selesai? Dapat. Ya, untuk pelajaran hari esok, yaitu kita akan membahas tentang kejayaan Islam.